Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan mata kuliah Ibu dan Ibu juga di sini ya. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Ibu mohon maaf lahir batin untuk semua kesalahan, kehilafan ya, kita saling memaafkan. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik, lebih berkualitas dan lebih bernilai dalam hidup kita, lebih bermanfaat juga untuk orang lain. Oke, kita memasuki materi yang baru ya untuk awal perkuliahan di setelah UTS kemarin. Kita masuk ke fungsi daripada sumber daya manusia. Ini slide-nya banyak, tapi Ibu hanya menjelaskan untuk di slide-slide awal saja. Nanti yang ke bawahnya silahkan kalian baca sendiri. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh nanti kita di WA group seperti biasa. Oke. Untuk yang pertama ya, sumber daya manusia. Oke. Nah, ini sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia. Kenapa penting? Gitu. Tentu saja ya, karena kalau perusahaan tanpa adanya sumber daya manusia itu akan sulit terwujud untuk tujuannya. Nah, walaupun sekarang udah musimnya di sistem ya, udah menggunakan komputerisasi, robot, tapi tetap yang namanya sumber daya manusia itu sangat penting. Jadi walaupun ada perusahaan yang udah pakai robotik, udah pakai sistem semuanya, tetap di situ ada sumber daya manusianya. Oke. Nah, ini di sini fungsi sumber daya manusia itu yang paling awal sekali itu adalah sebagai perencana tentunya. Ya, robot tidak mungkin membuat rencana, sistem tidak mungkin membuat rencana, tapi manusia di sini yang bisa mewujudkan perencanaan. Kemudian dia melakukannya, kemudian dan untuk penentu tercapainya tujuan. Jadi sistem dan robot itu hanya sebagai alat saja. Ya, sama halnya mungkin dengan kita punya handphone secanggih apapun, tapi kalau manusianya tidak bisa menggunakan ya percuma saja. Ya, oke. Nah, mengatur karyawan itu tentu saja sangat sulit ya, karena di situ sangat kompleks, kompleksitasnya banyak banget ya, ada memiliki perasaan, pikiran, status, keinginan, latar belakang yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, antara satu karyawan dengan yang lainnya. Tentu saja ini sangat rumit ya, jangankan dalam sebuah perusahaan, di dalam keluarga pun walaupun kita satu darah, satu daging gitu ya, tetap aja punya pemikiran pola yang berbeda-beda. Nah, ini pengertian manajemen sumber daya manusia itu ada beberapa ahli yang mengeluarkan pendapatnya ya. Jadi di sini intinya manajemen sumber daya manusia itu adalah bagaimana memanfaatkan individu untuk mencapai tujuan daripada organisasi. Nah, nanti untuk apa dimanfaatkan? Tentu saja tujuannya di sini adalah untuk meningkatkan kontribusi produktif para karyawan ya. Nah, ini bagaimana kontribusinya? Tentu saja dilakukan secara etis dan bertanggung jawab sosial. Nah, SDM itu merupakan aset ya, harta. Jadi bukan harta yang seperti barang-barang, tapi di sini yang pertama itu adalah aset. Dan aset ini harus dikelola secara cermat ya, sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ini banyak SDM itu yang bilang katanya SDM itu pekerja itu dianggap sebagai barang dagangan. Ada, makanya sekarang ada timbul yang namanya dari dulu ya, ada namanya TKI ya, TKW itu dianggap sebagai barang dagangan, atau mungkin misalnya ada pertukaran pekerja ya dari luar negeri sampai masuk ke dalam negeri, dari dalam negeri masuk ke luar negeri. Nah, kemudian pekerja juga dianggap sebagai sumber daya manusia, tentu saja. Bahkan ada yang menganggap pekerja dianggap sebagai mesin. Kemudian ada juga sebagai manusia, diperlakukan sebagai manusia, human-nya itu. Ada juga yang pekerja dianggap sebagai partner. Nah, nanti tinggal kalian coba pilihnya yang untuk yang sudah bekerja ini, posisi kalian itu ada di mana? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, mungkin ya salah satunya bisa dianggap sebagai
mesin yang kadang bekerjanya tuh tidak tahu waktu dari pagi sampai sore, bahkan mungkin bisa sampai lembur berjam-jam lagi ya, yang dianggapnya sebagai mesin. Ada juga yang diperlakukan sebagai manusia, humannya itu masih dihargai. Oke. Nah ini fungsi HR. HR itu human resource ya. Ada yang namanya nanti developmentnya itu HRD atau human resource development. Nah ini dia itu pekerjaan mulai dari seleksi pegawai, kemudian ada rekrut ya, kemudian ada training and development, kemudian bagaimana dia memberikan kompensasi and benefit, ada performance management, kemudian ada career planning, ada juga yang disebut sebagai employee relation gitu ya, itu macam-macam. Oke. Jadi kita mulai dengan seleksi dan rekrut. Jadi kalau misalnya nah ini 1 2 3 4 5 6 itu benar-benar ada di dalam HR. Kalian kalau misalnya ingin melakukan sesuatu yang berhubungan dengan compensation ya masuknya ke HR ya. Ingin mengajukan training yang sudah bekerja itu masuknya ke HR ya. Oke. Kita mulai dengan seleksi dan rekrutmen. Rekrutmen dan seleksi sudah tahu ya bagaimana merekrut karyawan mulai dari melamar dan lain sebagainya. Apa itu rekrutmen? Nah, rekrutmen itu adalah proses menemukan dan menarik para pelamar yang memenuhi syarat untuk dipekerjakan. Ini tentu saja bisa kita lihat misalnya kalau zaman dulu itu di surat kabar, kalau sekarang itu ada di online ya, di IG, di TikTok itu banyak bagaimana proses rekrutmen dilakukan. Itu mungkin yang secara online, nanti kita bahas lebih jauh lagi bagaimana proses rekrutmen itu. Kalau boleh Ibu bocorkan di sini mungkin ada secara internal, secara eksternal, dan juga secara online. Oke. Nah, proses rekrutmen mulai dari pencarian para pelamar yang bilang tadi, biasanya suka ada kategorinya itu maksimal berapa tahun untuk ditempatkan di bagian apa. Nah, kemudian nanti diakhiri dengan masuknya surat lamaran dari para pelamar. Nah, surat lamaran sekarang itu nggak perlu lagi masuk amplop, itu bisa dilakukan di email ya. Kemudian bahkan di WA juga ada gitu. Hasil proses rekrutmen itu sekumpulan pelamar yang siap untuk diseleksi. Jadi rekrutmen itu adalah proses awal. Nah, ini tujuan rekrutmen itu menjadikan orang dengan jumlah dan kualitas yang tepat pada waktu yang tepat. Tapi kadang-kadang misalnya, nah sekarang ini kan ada berapa sih 2.700 BUMN yang membutuhkan 2.700 karyawan yang dibutuhkan oleh BUMN. Jadi itulah proses rekrutmen. Ya. Nanti dari situ disebutkan kualitasnya yang seperti apa. Nah, jumlahnya juga kadang-kadang memang disebutkan kuotanya, tapi biasanya para pelamar itu membludak lebih banyak dibandingkan dengan kuotanya. Ya, dari situ biasanya memang ya kalau BUMN pada ngejar. Perusahaan swasta juga sekarang kan lagi gencar-gencarnya mencari beberapa tenaga kerja atau sumber daya manusia. Ini katanya menerima pelamar sebanyak-banyaknya. Tentu saja akan diambil sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan ya. Nah, nanti kalau misalnya pelamarnya banyak, nanti terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi. Tentu saja ini tergantung kepada perusahaan itu sendiri bagaimana menyeleksi karyawannya. Berbeda-beda untuk satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Ada yang diseleksi secara administrasi dulu, kemudian berdasarkan psikotes, ada berdasarkan juga wawancara, itu mana duluan ya. Ada yang karena memang saking butuhnya itu biasanya mereka langsung melakukan psikotes atau misalnya lakukan wawancara, biasanya langsung diterima. Nah, ini ya proses rekrutmen yang Ibu bilang tadi, ada berdasarkan lingkungan eksternal, ada juga yang berdasarkan lingkungan internal. Nah, ini kita ada beberapa tahapan ya, ada perencanaan SDM, kemudian alternatif rekrutmen, itu nanti di alternatif itu beberapa pilihan ya, kemudian dilakukan rekrutmen. Nah, rekrutmen itu nanti dibagi, yang Ibu bilang, ada yang dari sumber internal,
tentu saja dari dalam perusahaan itu sendiri, ada juga dari eksternal, adanya di luar perusahaan tersendiri. Nah, untuk sumber internal itu biasanya metode internal dilakukan, eksternal juga metode eksternal, nanti baru kita gabungkan orang-orang direkrut. Nanti Ibu jelaskan lebih lanjut ya, sumber internal itu seperti apa, sumber eksternal itu seperti apa. Nah ini, ada beberapa sumber dan metode rekrutmen. Sumber rekrutmen itu tempat di mana para kandidat memenuhi syarat berada. Misalnya, kita sedang membutuhkan orang-orang yang fresh graduate lulusan S1. Nah itu biasanya ada di perguruan tinggi dan perusahaan-perusahaan asing ya. Itu sumber-sumber rekrutmennya. Berarti biasanya kalau untuk beberapa tempat Ibu ngajar itu di tempat ngajarnya itu dibikin seperti bazar. Jadi bazar di situ untuk perekrutan mahasiswa-mahasiswa dari yang sudah lulus yang bersangkutan. Kemudian ada metode rekrutmennya itu adalah cara yang spesifik yang Ibu bilang tadi ya, tergantung daripada si perusahaannya. Ada yang direkrutnya langsung ke wawancara gitu, ada yang misalnya wawancara juga biasanya ada yang lakukan secara online atau mungkin langsung secara offline ya. Oke. Nah ini kita bahas dulu yang internal. Coba kita lihat. Yang internal itu cara ngambilnya itu berdasarkan promosi. Artinya masih di dalam perusahaan itu sendiri ya. Promosi itu pindahnya karyawan dari satu departemen dari satu jabatan ke jabatan lain yang mungkin yang lebih tinggi ya, yang lebih tinggi. Kalau transfer itu berarti ini di sini terjadi yang namanya transfer ya, mutasi ya, seperti itu. Ada mutasi, jadi dari satu tempat ke tempat lain tapi masih jenjangnya masih sama itu karena memang departemen tersebut membutuhkan. Atau mungkin bahkan dilakukan rehire. Rehire itu penarikan kembali, itu biasanya orang-orang yang sudah dilakukan PHK atau memang bahkan yang sudah pensiun itu bisa di rehire kembali kalau memang keahliannya ya, skillnya itu dibutuhkan oleh perusahaan. Oke. Nah ini rekrutmen internal itu biasanya pengumuman pekerjaan, job posting itu biasanya hanya di dalam perusahaan itu sendiri ya. Kemudian persediaan bakat. Nah ini kalau misalnya ada beberapa orang yang dia sebetulnya karakternya itu dia suka di marketing tapi ternyata ditempatkan di keuangan gitu ya. Nah ini bisa mengikuti talent inventory ya berdasarkan metode rekrutmen internal kalau memang dia ingin pindah tempat ya. Yang Ibu bilang tadi ada promosi, kemudian ada transfer, kemudian ada lagi aktivitas pengembangan ya. Pengembangan di sini mungkin di situ ada yang namanya training, pelatihan. Jadi karena ingin dia menempati satu jabatan atau satu departemen, dia mengikuti dulu training atau aktivitas pengembangannya, research and development. Ini metode rekrutmen internal itu bisa dengan job posting yang Ibu bilang tadi. Prosedur ini untuk memberikan informasi kepada karyawan akan lowongan-lowongan jabatan masih di dalam. Kemudian ada job bidding. Job bidding itu pengajuan seperti biasa ya. Kemudian ada lagi referensi karyawan. Nah, ini biasanya referensi karyawan ini biasanya dari atasannya. Nih coba nih ambil nih anak buah saya atau misalnya dari teman-temannya gitu ya. Bahwa yang bersangkutan itu skillnya bagus, bisa dipindahkan ke bagian yang lain ya. Nah, untungnya itu dari rekrutmen internal tentu saja relatif lebih murah. Kemudian perusahaan sudah tahu karyawannya ya. Kemudian pekerja juga memiliki motivasi yang tinggi karena mengetahui kemungkinan peningkatan. Nah, di situ ditawari biasanya beberapa salary, beberapa bonus ya. Kemudian ada pengembangan karir jelas di departemen yang lain. Nah, pekerja telah memahami secara baik kebijakan prosedur karena memang sudah terbiasa di situ ya. Kemudian dia juga akan meningkatkan moralnya. Hanya di sini mungkin ada beberapa resiko ya, kalau di sini sebutnya kerugian. Kerugiannya di sini tidak selalu memberikan perspektif. Jadi adanya ketidakberkembangan karena masih di wilayah-wilayah situ cuma masih di perusahaan yang sama juga. Nah, kemudian ada perusahaan terkesan tertutup untuk dunia luar karena memang di situ yang diambil adalah karyawan yang bersangkutan.
ya. Kemudian pekerja yang dipromosikan akrab dengan bawahannya sehingga menjalankannya agak sulit untuk menjalankan kewenangan. Ini betul sekali karena di dunia timur itu selalu ada rasa tenggang yang sangat tinggi ya, tenggang rasa sama teman yang sangat tinggi, beda dengan orang-orang luar itu biasanya saklek. Nah, ini yang tadinya teman kemudian bisa dijadikan atasan pada saat ingin memerintah, ingin melakukan kekuasaannya agak sulit juga karena karagok gitu. Oke. Kemudian, nah ini ada lagi yang eksternal. Nah, kalau eksternal ini biasanya jabatannya tingkat pemula atau entry level, itu biasanya diambil dari luar perusahaan. Kemudian ada keterampilan yang belum dimiliki oleh karyawan yang ada pada saat ini. Jadi makanya biasanya dia meng-hire dari eksternal ya. Kemudian memperoleh para karyawan dengan latar belakang yang berbeda. Nah, ini tentu saja sangat berbeda karena dari orang luar ya. Itu nanti bisa kita ambil beberapa skill manfaat yang sangat banyak banget ya. Oke. Nah, ini sumber rekrutmen eksternal itu biasanya dari SMU ya, dari universitas. Nah, kemudian ada pasar tenaga kerja yang di bursa itu, kemudian ada mantan karyawan, ada pengangguran, wirausaha. Ini banyak banget ya sumber-sumber dari eksternalnya. Oke, kemudian ini metode rekrutmennya. Nah, ini biasanya ada walk-in ya, ada walk-ins dan write-ins. Jadi di situ pelamar datang, kemudian lamaran masuk, ada rekomendasi, kemudian dari iklan, agen tenaga kerja, ya, outsourcing biasanya itu, kemudian ada lagi lembaga pendidikan yang sudah MOU dengan perusahaan tersebut, kemudian asosiasi profesional itu juga ada. Nah, open house ya, open house biasanya kalau di Bandung itu ada di Braga ya, itu melalui internet juga ada merger atau melalui akuisisi, ada rekrutmen internasional, banyak banget ya metode eksternal. Jadi mungkin ini makanya perusahaan yang melakukan secara internal itu memang benar-benar internal itu makanya disebut sebagai perusahaan seperti perusahaan yang tertutup ya, karena kalau eksternal terlalu banyak nanti ngebludak ini untuk metode rekrutnya banyak banget ya. Nah, ini keunggulannya yang tentu saja ini memiliki gagasan dan pendekatan baru karena memang datang dari orang-orang yang baru. Kemudian katanya bekerja dengan lembaran bersih, karena kalau bukan berarti orang yang lama ada lembaran kotornya, tapi kalau biasanya orang-orang yang baru itu benar-benar masih nol. Ya, kemudian tingkat pengetahuan dan keahliannya yang tidak tersedia dalam perusahaan sekarang itu bisa tertutupi dengan yang rekrutmen eksternal dan menghindari subjektivitas ya kan, karena orangnya baru dikenal. Nah, ini kelemahannya tentu saja ada high cost karena kan butuh iklan ya, baik secara online maupun tidak. Kemudian waktunya lama tentu saja karena harus rekrutmen yang prosesnya waktunya memang agak lama. Kemudian moral dan komitmen karyawan rendah, tentu saja di sini rendah karena kan belum kepegang sih orang-orangnya karena baru ya. Kemudian adaptasinya juga relatif lama. Nah, ini ada metode rekrutmen online. Nah, ini perekrutannya tentu saja secara internal ya, secara internet ya. Nah, ini ada lagi hati-hati ya untuk perekrutan secara internet ini biasanya kitanya yang harus sebagai pelamar, kitanya yang harus cerdas ya, betul atau tidaknya. Kemudian ada juga yang bursa kerja virtual ya, ini juga ini biasanya bursanya itu berarti menarik pelamar itu sebanyak-banyaknya. Kemudian ada lagi situs web karir perusahaan. Nah, ini corporate career website ini biasanya bisa diakses di homepage perusahaan ya. Itu biasanya tinggal dibuka saja websitenya. Nanti di situ akan keluar posisi-posisi yang tersedia di perusahaan. Nanti ada lagi weblogs ya. Ada lagi situs web ketenaga kerjaan umum, biasanya dari Disnaker ini akan keluar ya situs webnya. Kemudian, nah, alternatif tindakan selain rekrutmen.
Rekrutmen tadi kan proses membutuhkan banyak biaya, waktu, dan tenaga. Jadi sebelum memutuskan untuk melaksanakan rekrutmen, perlu dipertimbangkan beberapa alternatif. Nah, ini yang Ibu bilang tadi, yang pertama itu ada outsourcing. Ini sebetulnya outsourcing itu adalah jasa eksternal ya, jasa eksternal yang sebetulnya dia menyediakan beberapa tenaga pekerja gitu untuk nanti dialihkan kepada beberapa perusahaan. Ya, kemudian ada karyawan tidak tetap. Nah, karyawan tidak tetap itu dia berarti statusnya memang bukan tetap ya. Kalau jadi biasanya itu adalah dari karyawan sementara, ada karyawan paruh waktu, atau misalnya kontraktor independen. Itu biasanya kontrak ya, karyawan kontrak biasanya sudah tahu waktunya mulai dari awal sampai akhir, biasanya memang ada proses penandatanganan dari pertamanya. Oke, ini alternatif tindakan selain rekrutmen. Ini biasanya ada lagi dari organisasi pemberi kerja profesional. Itu biasanya eh, eh, ada beberapa organisasi ya, organisasi yang untuk memang pemberi kerja selain daripada outsourcing. Itu misalnya dari apa ya, di Indonesia ini masih belum banyak ya. Sekarang itu masih ngetrennya masih outsourcing. Kemudian kemudian ada kerja lembur, ini yang overtime ya, alternatif untuk mengatasi fluktuasi jangka pendek dalam beban kerja. Perusahaan bisa menghindari biaya-biaya rekrutmen, seleksi, dan pelatihan, sedangkan para karyawan memperoleh peningkatan pendapatan selama periode kerja lembur. Ini berarti memang pekerja yang sengaja untuk dilemburkan waktunya. Nah, ini proses seleksi, nanti kita lihat ya, proses seleksi itu, nah ini biasanya proses memilih di antar calon tenaga kerja itu tentu saja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi ya, yang dinilai paling tepat dalam memenuhi persyaratan kerja, kemudian proses yang menyesuaikan matching dengan kualifikasi daripada tenaga kerja. Nah, langkah seleksinya itu dilihat dari surat lamaran ya. Jadi kalau kalian bikin surat lamaran, bikin yang semenarik mungkin. Bukan yang rame tintanya, gambarnya, dan sebagainya, tapi di situ bagaimana kalian menjual diri kalian terhadap perusahaan ya, dalam bentuk tulisan. Nah, nanti di situ akan ke jenjang berikutnya, itu adalah penyelenggaraan ujian. Kemudian, nah ini yang mungkin sering salah artikan di Indonesia itu adanya referensi atau kita kenal dengan namanya KKN. Maksud pertimbangan referensi di sini mungkin dari referensi keahlian, tapi di Indonesia seringkali disalah artikan referensi itu ada kategori C ya, dari orang-orang tertentu. Ini memang harus diminimalisir ya untuk hal yang seperti begitu. Nah, untuk beberapa tahap perusahaan memang membutuhkan evaluasi medis ya. Kemudian ada lagi biasanya tahap terakhir itu adanya wawancara dengan supervisor. Nah, baru nanti dilakukan keputusan seleksi. Ini nggak mesti ya, nggak mesti berurutan, tergantung daripada perusahaan itu sendiri membutuhkannya seperti apa. Nah, ini penerimaan dan review lamaran beserta resume itu nanti kalian tinggal baca ya, kemudian ujian seleksi juga nanti tinggal baca. Nah, ini pertimbangan referensi yang Ibu bilang tadi ya, Ibu sudah jelaskan. Ini untuk langkah proses seleksi dan selanjutnya silahkan kalian baca saja sampai terakhir. Memang ini masih banyak slide-nya sampai ke 80, tapi mungkin ini untuk beberapa teman yang sudah melakukan atau sudah mendapatkan pekerjaan, ini hal yang mengingatkan kembali, tapi untuk yang belum, ini ada satu pengetahuan yang sangat dasar banget bagaimana proses seleksi, bagaimana rekrutmen sampai nanti ke PHK ya. Karena memang itu pekerjaan sumber daya manusia itu sampai mereka mem-PHK-kan karyawannya. Silakan dibaca saja karena waktunya memang untuk video ini tidak bisa terlalu lama ya. Ibu mohon kalau misalnya ada yang kurang paham, boleh kita lanjut di WA group. Oke, demikian saja kuliah Ibu dari pertemuan pertama setelah UTS ini. Nanti mudah-mudahan minggu depan bisa Ibu lanjut atau mungkin dengan materi yang lain. Oke, terima kasih buat semuanya. Salam sehat selalu. Tetap dijaga kesehatannya.
Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lakukan offline ya, biar kita nanti bisa ketemu secara langsung. Jadi ibu tahu nih anak-anak ibu, teman-teman ibu tuh yang seperti apa. Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.